Besti, kita beralih sejenak ke isu yang ini ya. Jadi Yoon Suk lagi dilanda masalah pajak. Setelah aku meriset kenapa sih Yoon Suk ini tuh, sekarang aku mau jelasin secara singkat ya. Semoga bisa dimengerti. Berita pertama tentang Yoon Suk ini muncul dengan titel Yoon Suk berusaha melakukan penghindaran pajak senilai 7 miliar Korea won atau setara dengan 70 miliar plus kalau dirupiahin. Kaget lah awak ini ya. Ternyata setelah aku riset, jadi kronologinya tuh seperti ini guys. Antara penasihat pajak dan juga otoritas perpajakan itu terjadi perselisihan paham mengenai interpretasi dan penerapan undang-undang perpajakan sendiri guys. Kronologinya terhadap Yoon Suk tuh lalu apa? Kasus Yoon Suk ini muncul karena ada fakta bahwa Yoon Suk dikenakan penghasilan pribadinya atas pendapatan perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi konten YouTube. Jadi Yoon Suk ini punya channel YouTube ya, seperti yang kita tahu dia sudah sering gembar-gembar di manapun dia berada bahwa dia punya channel YouTube yang di bawah naungan agensinya yaitu King Kong by Starship ya. Yang punya channel ini itu agensinya King Kong by Starship, dan memang ini channel pribadinya Yoon Suk, tapi ini managed by perusahaannya. Gimana pun yang namanya kita punya channel pun, kita juga kalau punya perusahaan otomatis penghasilannya akan diakui sebagai penghasilan pendapatan perusahaan. Namun ternyata penafsiran dari otoritas pajak ini dianggap sebagai penghasilan pribadinya Yoon Suk, bukan sebagai pajak penghasilan perusahaan. Mau nggak mau membuat pendapatan Yoon Suk menjadi banyak toh, sehingga yaitu tadi dikenakan denda karena Yoon Suk melakukan penghindaran kan, nggak bayar. Soalnya kan ini harusnya masuknya ke penghasilan perusahaan ya, tapi kok sama pihak pajak dialihkan ke pendapatan pribadinya. Intinya terjadilah debat, terus tidak terjadi kesepakatan dulu guys. Jadi dianggap Yoon Suk ini melakukan penghindaran pajak. Rek, wah, kayak langsung dialihkan yang pendapatan yang masuk ke pribadi yo. Hitungannya wes beda loh. Soalnya kalau hitungan pajak untuk pribadi sama perusahaan tuh akan beda, guys. I didn't know which one is telling the truth. Tapi aku yakin setiap penilaian atau hasil akhir dari kantor pajak atau otoritas perpajakan itu berdasarkan survei, penelitian, dan juga research ya. Jadi nggak sembarang langsung dikenai, oh ini objek pajak, jadi merupakan pajak ini, harus dikenain ini subjeknya juga. Itu nggak bisa kayak gitu. Tetap harus ada prosesnya. Ada sesuatu yang membuat otoritas pajak itu memberikan penilaian bahwa penghasilan dari YouTube Yoon Suk ini menjadi penghasilan pribadi miliknya. Jelas aku yakin Yoon Suk